Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razga Putra Hidayat, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0546251176. Nah, di sini kali ini saya akan menjawab tugas 2, yaitu tentang bagaimana cara mengurutkan nilai dari yang terbesar hingga yang terkecil dengan menggunakan algoritma populer dari Java, yaitu merge sort dan counting sort, yang terdapat pada tugas 2 struktur data, yang dimana membuat program Java mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan merge sort dan tentukan sendiri nilai untuk variabel, misal dari A1, A2 sampai 8 karakter ya, dan analisa. Lalu buat program Java dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan counting sort. Sama seperti nomor 1, yaitu 8 elemen atau 8 karakter. Nah, inilah kodenya sudah saya buat. Nah, pada prinsipnya merge sort adalah untuk membagi array menjadi bagian-bagian kecil yang akan digabungkan kembali secara descending. Lalu counting sort adalah untuk menghitung frekuensi lalu menyusunnya dan akan dimodifikasi dengan descending. Di sini saya sudah membuat public class, saya akan masukkan namanya counting sort descending ya. Jadi bebas mau dimasukkan apa aja, mau tugas apa. Tapi di sini saya memasukkan counting sort descending. Lalu kemudian saya buat lagi public static point seperti biasa pada umumnya di Java. Lalu saya masukkan datanya, yaitu data angkanya 35,57,2,8, 9,19,90 dan 57. Saya masukkan, lalu saya tulis sysout atau system out println data aslinya. Ini data asli yang akan kita merge sort. Lalu print datanya, lalu kemudian saya masukkan lagi merge sort data clone. Gunanya apa? Gunanya agar data aslinya tidak berubah. Ya, data yang tadi di atas ini menggunakan data clone agar tidak berubah. Kemudian saya tulis lagi merge sort descending, merge sort left 0 dan merge sort length 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi adalah merge sort adalah membagi bagian menjadi bagian-bagian kecil, membagi array menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini adalah fungsinya untuk membagi array menjadi bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan digabungkan secara descending. Nah, ini adalah kodenya. Lalu kemudian saya sysout atau system print, saya akan print dalam kurungnya adalah saya tulis hasil merge sort descending untuk menentukan hasilnya. Lalu saya print array-nya. Yang kedua itu yaitu counting sort. Nah, yang tadi sudah merge sort, sekarang counting sort. Nah, inilah kodenya, yaitu kita masukkan counting sort data clone. Nah, seperti tadi, agar data aslinya tidak berubah. Lalu kita masukkan counting sort descending, counting sort. Ini fungsinya adalah untuk memanggil fungsi dari counting sort. Lalu kita system out print, saya masukkan hasil counting sort descending seperti yang tadi pertama, system outnya hasil measure sort. Tapi yang kedua kita masukkan hasil counting sort descending. Lalu kita print array-nya, merge sort descending. Nah, di sini saya membuat public static point seperti Java pada umumnya, masukkan merge sort descending. Nah, kita masukkan array, kita masukkan left, kita masukkan right, kiri, karena kita akan membuat dari kiri kanan, dari yang besar hingga yang kecil. Kita masukkan seperti ini, if left, kemudian right, lebih besar right, lalu masuk di bawahnya, masukkan lagi di middle, tengahnya, oke. Dalam kurung left ditambah right 2. Merge sort, lalu kita masukkan merge sort array left dan middle. Kedua merge sort descending array middle tambah 1 right. Lalu kemudian merge descending array left middle dan right. Lalu
Ya, yang terakhir ini kita masukkan semuanya ya. Lalu kemudian lanjut. Ini ada private static void. Nah, untuk hitungnya apa? Untuk menghitung arraynya. Jadi kita masukkan match descending, in array, in left, in middle, dan in right. Jadi kita sudah mencari middle-nya. Lalu kemudian kita masukkan di private static void ini. Masukkan middle-nya in middle. Lalu selanjutnya kita in, saya kasih nama N1 dan N2 ya. N1 sama dengan middle dikurang left ditambah 1. Lalu yang N2-nya, yang N2 right dikurang middle. Jangan lupa di akhirnya titik koma ya, semua titik koma. Oke. Lanjut in L sama dengan new in N1. Nah, kemudian yang R new in N2. Lalu lanjut for in kita masukkan rumus while dual nih. Oke. In 1 kita masukkan increment dan decrementnya. I N1 lalu plus I1. L nilainya adalah I sama dengan array left ditambah I. Lalu masukkan juga yang J dengan 0, increment decrementnya N2 plus J. Lalu R sama dengan J sama dengan array middle ditambah 1 ditambah J. Kita masukkan I 0 dan J 0. Lalu masukkan K sama dengan dari left ke kiri. Oke, lanjut kita akan menggabungkan nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Lalu kemudian kita buat while. While I lebih kecil dari N, J lebih kecil dari N2. Lalu if-nya L, masukkan I, tadi I-nya, nilai I-nya lebih besar. Sama dengan R, nilai J-nya. Kemudian array-nya K sama dengan L, tadi nilai I. Lalu kita akan mencari I plus. Kemudian else-nya array, nilainya K sama dengan R, J plus. Lalu kita kurung kurawal, lalu tambahkan K plus titik koma, kurung kurawal lagi. Lanjut, kita while lagi, I lebih kecil dari N. Lalu array kita masukkan, nilai arraynya K sama dengan L-nya kita masukkan, I tadi. Nah, kemudian kita di bawahnya I plus untuk carinya I, K plus untuk mencari K. Lalu while dalam kurung J lebih kecil dari N2. Kurung kurawal, array, kurung K, nilai K-nya sama dengan R. Nilai J, kita cari J plus, titik koma, dan K plus, titik koma. Lalu lanjut, kurung kurawal dan kurung kurawal lagi. Sekarang kita masuk ke counting sort descending. Nah, tadi sudah message sort descending, sekarang counting sort descending. Seperti biasa, public static void, kita masukkan counting sort descending in array. Nah, lalu di bawahnya kita masukkan in max. In max ini adalah nilai maksimalnya sama dengan array 0. Nah, karena kita akan mulai dari 0. Lalu in minimal, karena setiap angka itu mulai dari 0. Minimal sama dengan array 0. For dalam kurung in 6. 6 ini untuk mewakili variabel di tiap array-nya. Kemudian dibagi array, kemudian kurung kurawal. If 6 num lebih besar max sama dengan num. If dalam kurung lagi saya tulis num kecil min, karena ini min jadi kecil. Min sama dengan num, mewakili variabel tiap array-nya num itu. Lalu in kita masukkan lagi range-nya max dikurang min ditambah 1 titik koma. Kemudian count kita masukkan new in range, koma, kita masukkan lagi in output sama dengan new in array length. Lalu kemudian kita hitung frekuensi dari setiap elemennya. Jadi kita mau ke setiap elemen menggunakan num. Nah, langsung kita masukkan for in num, setiap elemennya dibagi array-nya. Nah, kurung kurawal, lalu kita masukkan, kita hitung lagi num, kita hitung count, lalu
kurung kotak ya. Num dikurang min plus. Kita masukkan dulu. Lalu kita akan mengubah posisi descending berbeda dari counting sort biasa. Nah, ya, berbeda dari counting sort biasa. Gimana kodenya? Nah, kita masukkan for dalam kurung. Kita masukkan nilai i range dikurang 2. Jangan lupa titik koma. Lalu i lebih besar sama dengan 0. Titik koma. Lalu i min. Nah, dalam kurung dan kurung kurawal. Jangan lupa untuk diamnya kurung kurawal. Nah, lalu kita hitung lagi count i. Kita akan menghitung i plus sama dengan count i ditambah 1. Ya, i ditambah 1. Oke. Lanjut. Kita akan menyusun hasil urutannya yang terakhir. Kita akan menyusun hasil urutan descending. Nah, lalu kita masukkan for dalam kurung nilai i sama dengan 0. Jadi koma seperti biasa. I lebih kecil. Array, titik length, titik koma, dan i plus. Terus kurung kurawal. Lalu outputnya atau keluarnya atau hasilnya outputnya count itu array i-nya dikurang min. Kita akan mengulang minnya dulu, akan cari urutannya dulu, menyusun hasilnya dulu. Lalu kurang 1 sama dengan array i titik koma. Lalu count, hitung lagi array i dikurang min. Oke. Lanjut lagi. Lalu kita akan salin hasil array. Ya. Kita sistem array copy ya. Tadi sistem outprint, sekarang sistem array copy. Nah, copy apa? Kita akan mengcopy output suppose titik 2 0, koma array dispose titik 2 0, lalu koma array length titik koma. Nah, selanjutnya kita akan mencetak array-nya. Nah, kita akan mencetak setelah kita semua menghitung array-nya, ininya, num-nya, lalu kita menghitung array-nya, terus mengurutkan descending-nya, mengurutkan agar bisa membagi ke dalam descending dan lain-lain. Kita akan mencetak array-nya. Nah, gimana? Seperti biasa, public static void print array. Nah, kita akan memprint array-nya. Kita masukkan nilai in array. Nah, dalam kurung, terus kurung kurawal, for dalam kurung lagi, in masukkan 6. 6 itu mewakili nilai setiap variabel array. Lalu dibagi array-nya. Dibagi array, kurung kurawal, lalu kita sistem print out. Kita print out num-nya plus, ini tidak ada, saya tambahkan titik 2 di atas, tanda kutip. Ya, tanda kutip, salah. Tanda kutip, lalu titik 2, kemudian kurung kurawal lagi untuk menutup si kode bagian ini. Lalu kita sistem print out. Kita print out kode dari sini. Ya, kita akan sistem print out, akan mengeluarkan jalan keluarnya sistem print out, lalu tambahkan dengan kurung kurawal, dan terakhir kurung kurawal untuk menutup seluruh bagian kode. Lalu kemudian saya akan jalankan ya, saya sudah menjalankan ini di bawah. Nah, ini dia data aslinya. Tadi kita masukkan data aslinya dia 35, 57, 2, 18, 9, 19, 90, 57. Nah, setelah dicari hasilnya menggunakan codingan tadi, ya hasil dari major sort-nya setelah kita codingkan tadi menjadi 90, 57, 57, 35, 19, 18, 9, dan 2. Kemudian yang counting sort-nya sama ya. 90, 57, 57, 35, 9, 18, 9, dan 2. Oke. Nah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.